Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Peluang dan Tantangan Dakwah di Era 5.0. Saya di sini Arbi Kurniawan ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan era 5.0 itu sendiri. Teknologi manusia semakin berkembang seiringnya berjalan waktu, sehingga negara-negara besar atau negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya ialah melalui era 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Era 5.0 ini sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0. Era 5.0 ada untuk meningkatkan antara kehidupan dunia nyata dan dunia maya. Era 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep era 5.0 juga merupakan jawaban dari tantangan yang sedang dihadapi Jepang. Jepang sendiri saat ini sedang mengalami masalah akibat berkurangnya populasi. Hal ini membuat penduduk pada usia produktif menjadi berkurang, dan Jepang berusaha untuk menstabilkan kondisi tersebut dengan salah satunya menerapkan konsep era 5.0. Era 5.0 adalah era di mana semua teknologi bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam era 5.0, nilai yang baru diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Memang terdengar sulit untuk dilakukan, mengingat saat ini masalah tersebut masih saja terjadi, terutama di negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jepang sendiri sudah membuktikan sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Tentunya dengan hal tersebut, Jepang tentunya akan terus mengembangkan teknologi hingga konsep era 5.0 ini bisa terrealisasi sepenuhnya. Pada era 5.0, masyarakat tidak perlu repot-repot lagi dalam melakukan sesuatu yang dianggap sulit. Sebagai contoh, pada zaman ini ketika melakukan pengiriman perlu waktu berhari-hari hingga barang itu sampai. Belum lagi kendala teknis yang memungkinkan proses pengiriman tersebut menjadi semakin lama. Era 5.0 mencoba membuat sesuatu yang lebih modern dengan cara menggunakan drone sebagai alat bantunya. Dengan didukung dengan robot juga kecerdasan buatan, drone dapat mempercepat pengiriman barang, sehingga waktu yang diperlukan juga lebih singkat dan tentunya minimalisir kendala teknis yang ada. Begitu halnya juga dengan dakwah. Tentu banyak mengalami tantangan yang harus dihadapi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. B. Peluang dakwah di era 5.0. Di era 5.0, pengguna internet semakin hari semakin banyak dan mereka merupakan pengguna aktif media sosial. Dengan hadirnya internet sebagai ruang sosial baru dengan netizen sebagai warga internet merupakan satu peluang baru dalam aktivitas dakwah. Agar dakwah di era informasi tetap relevan, responsif, efektif, dan produktif, ada beberapa hal yang perlu kita pertahankan, yakni setiap muslim adalah dai. Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa orang dan menanyakan tentang apa saja peluang berdakwah di era 5.0 menggunakan new media, internet. Berikut beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama, Ustadz Fajar El-Hadado, dosen. Menurutnya di era 5.0 sekarang ini, memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah di kalangan milenial. Peluang dakwahnya sudah bagus, apalagi pemanfaatan new media untuk daring atau dakwah virtual sangat membantu apalagi di tengah pandemi sekarang ini. Namun menurutnya dakwah tatap muka lebih efektif karena rohnya tersampaikan langsung. Maksudnya ada penjiwaan langsung antara mad'u dan dai. Tapi jika melalui new media saat ini mungkin sangat bermanfaat untuk mereka pada kalangan milenial sehingga bisa diterima. 2. Fauzan Ramadan, menurutnya
peluang sangat baik dan sangat bagus. Karena apa? Karena ini zamannya teknologi modern dan dampak faktor globalisasi sehingga kultur-kultur budaya terdahulu semakin hilang karena perkembangan zaman. Contoh kecilnya saja, dulu waktu Islam masuk ke Indonesia, berbagai cara dilakukan menarik perhatian masyarakat berdakwah melalui wayang, seni ukir, pengobatan, dan lain-lain. Tapi sekarang berbeda, kita untuk berdakwah tidak dipersulit lagi dan sangat mudah sekali dengan melalui teknologi modern yaitu media sosial, cetak, dan lain sebagainya. Yakni dengan adanya jejaring tersebut seperti medsos yang kita tahu hampir seluruh dunia memilikinya, maka untuk berdakwah kita tak perlu lagi untuk datang dan berjuang dari satu tempat ke tempat lainnya. 3. Wahyudin, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Peluang dakwah di era 5.0 apalagi melalui internet, hal ini menjadi tren. Dengan berdakwah di internet, dakwah akan mudah tersebar karena pengguna internet semakin banyak. Untuk peluangnya mencapai keberhasilan itu besar karena zaman sekarang ini merupakan zaman di mana perkembangan teknologi semakin pesat. Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdakwah di era 5.0 melalui internet dan dakwah tetap memiliki peluang dan juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Berdakwah di era 5.0 menggunakan new media memberikan peluang yakni mubalik dan mad'u, memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat karena pengguna internet semakin bertambah di setiap tahunnya. C. Tantangan dakwah di era 5.0. Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Selama ini kita mengenal dalam bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran, cacian, makian, ataupun teror, bahkan sampai pada fitnah. Banyak para dai mampu mengatasi tantangan atau rintangan tersebut dengan baik karena niatnya memang telah kuat sebagai pejuang. Meski demikian, ada pula yang tidak mampu untuk mengatasinya sehingga tersingkir dari kancah dakwah. Aktivis dakwah harus mampu menyesuaikan dan mengelola kendala internal dalam dirinya terlebih dahulu agar bisa optimal menunaikan amanah dakwah. Ada beberapa hal dalam problematika internal aktivis dakwah yaitu sebagai berikut. 1. Gejolak kejiwaan, 2. Gejolak syahwat, 3. Gejolak amanah, 4. Gejolak heroisme, dan 5. Gejolak kecemburuan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.